Hari ini kita online dulu. Oke. Kalau walaupun online jangan lupa tetap teman-teman ikut ibadah karena ibadah itu penting. Kita ibadah cuma seminggu sekali. Bayangkan saudara kita di sebulan 5 kali sehari. Kita seminggu sekali. Kita masa seminggu sekali aja masih absen. Oleh karena itu teman-teman tetap pantengin YouTube di GB Maranatha Surabaya channelnya, terus ke kontennya PT Maranatha, oke? Dan tetap datang ke ibadah hari Minggu di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya dengan tetap jaga protokol Kesehatan. mantap. Minggu depan datang. Kalau temennya Belum boleh. belum boleh. Nggak tahu boleh apa nggak ya? Jangan dulu deh. Ini kan teman-temannya cuma dulu aja. Oke? Oke, langsung kita mau ngapain ini? Kita mau bahas apa nih Kak? Sebelum kita masuk ke bahasan, biar kita doa dulu. Oh betul sekali. Mau kamu dulu ya? Oke, siap. Mari kita satu tidak berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan menghubungkan kami melewati firman Tuhan, kiranya ibadah ini berjalan dengan lancar. Apa yang akan Kak Paulus dan Kak sampaikan bisa menjadi hikmat di kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi kami di Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Bahasan kita hari ini yang dari mana awalnya? Yang itu dari Kisah Rasul 13 Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Oke. Cuma dikit nih guys. Dibuka ya teman-teman di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang 1 sampai yang 3. Silakan dibacakan. Kita bacain ya. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah pada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya pergi. Oke. Kita akan bahas apa hari ini Kak? Judulnya itu dipersatukan Kristus. Oh, perikopnya Barnabas dan Saulus. Nah, untuk judul tema kita hari ini, Judul temanya itu dipersatukan Kristus untuk diutus. dipersatukan Kristus untuk diutus. Sudah dipersatukan terus diutus. Kayak gitu Mas. Nah, di sini ada banyak. Ya memang ada banyak pihak-pihak yang dijelaskan ya. Ada siapa aja? Artinya 2 aja yang paling ngomong. Simeon, Gak apa-apa. Simeon, Terus Barnabas sama Saulus. Tapi yang paling kan dari perikopnya Barnabas dan Saulus. Mungkin ada yang di rumah, mungkin teman-teman juga bingung. Kenapa kok Barnabas dan Saulus? Bukannya Saulus itu yang suka bunuh. Betul. Nah, ada Saulus, ada Paulus. Mereka satu pribadi tapi beda kelakuan. Ya nggak sih? Yang Saulus minus, yang Paulus plus. Oke. Saulus dan Paulus adalah pribadi yang sama, tapi mempunyai sikap yang berbeda. 180 derajat, bukan 360, 360 atau apa? Ya, mereka mempunyai sifat yang beda, gitu kan. Nah, kenapa di sini kok disebutkan bahkan Barnabas dan Saulus berpelayanan? Kan nggak masuk akal. Saulus pelayanan sejak kapan? Bukannya dia waktu dia lagi sama Tuhan Yesus jatuh dari kuda langsung buta? Itu kan yang benar kan? Nah, di sini ini mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Indonesia ada itu. Kalau misalnya kita belajar tentang drama atau tentang cerita fiksi atau apa, itu kan ada kayak orang pertama sebagai peran pertama, orang kedua, orang ketiga menceritakan orang pertama. Nah di sini ditulisnya itu kayak gini ya, orang ketiga menceritakan orang pertama. Nah di sini yang nulis adalah Dr. Lukas. Jadi kisah para rasul ini kan ditulis ada beberapa penulis kan, ada si Paulus ya kan, ada satu lagi ada Lukas, ada Yohanes, ada Petrus, ada banyak. Nah yang dibaca kita hari ini ditulis oleh Dr. Lukas. Oke. Dr. Lukas di sini menuliskan kalau Saulus dan Barnabas, dia menceritakan Paulus ini adalah Saulus, membahasakan Paulus adalah Saulus karena sebelumnya jadi Paulus dia adalah Saulus. Nah di sini kita kembali ke tema awal kita, yaitu dipersatukan untuk diutus. Dipersatukan Kristus untuk diutus. Diutus untuk apa ya? Untuk berpelayanan. Berpelayanan. Oke. Nah di sini ada Barnabas, ada tadi yang Kak
kita sudah bilang ada Simeon, ada Saulus, ada juga beberapa orang lain, ya kan? Itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Kita coba buka di ayatnya yang pertama, pasal 13 ayat yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Oke, kita ke pribadi pertama dulu deh. Orang pertama dulu. Ada Barnabas dan Simeon, ya kan? Nah, Barnabas dan Simeon, kalau teman-teman mau baca di pasal sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-36, Barnabas itu adalah salah satu dari jemaat pertama dari kita orang Kristen. Jemaat pertama yang setelah dibaptis dari 3.000 orang sekian itu, terus mereka diceritakan dengan cara hidup mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Nah, Barnabas adalah salah satu orang yang dermawan tersebut. Dia punya ladang kita, dia punya sawah, dia jual ladangnya juga. Dan sebesar itu kita coba, kita punya emas kita jual untuk apa? Beli skin. Terus atau untuk beli apa? Ya itu deh. Jadi banyak yang kita sebenarnya yang saat ini jadi jemaat yang udah bersama sama Kristus bahkan tidak bisa melakukan apa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu. Seperti Barnabas ini. Kembali kita nggak akan menceritakan tentang itu. Ada Barnabas dari Siprus, ya kan? Ada juga Simeon. Nah, kalau di SBT yang kita belajar ini, itu Simeon ini sebenarnya adalah menurut penelitian sejarawan. Simeon ini adalah Simon dari Kirene yang itu yang mengambil salib. Betul, yang mengambil salib sama Tuhan Yesus. Di sini diceritakan ada juga Simeon yang disebut Niger. Kenapa disebut Niger kan? Karena dia lebih. Mungkin dari kata Niger itu. Jadi dia punya kulit hitam. Kalau zaman dulu nih orang kulit hitam itu disebutnya Niger. Jadi ya itu tadi main Niger. Bukan maksudnya. Jadi kayak gitu. Ada berbagai macam suku, warna kulit, ras, budaya segala macam. Ada Barnabas dan Simeon yang dari Kirene. Terus ada lagi orang enggak? Lukius orang Kirene sama dengan Simeon. Kemudian ada Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Oke, Menahem. Kalau kita baca-baca di ensiklopedia segala macam, Menahem ini adalah salah satu orang yang dekat dengan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan saat itu kan zamannya kan setelah zamannya Yesus, otomatis raja yang saat itu memerintah mungkin masih Herodes Antipas. Ada dua Herodes, yang pertama Herodes Agung atau Herod the Great. Itu adalah Herodes yang waktu Yesus lahir terus dia bunuh anak-anak kecil di bawah 2 tahun. Kemudian Yesus dilarikan ke Mesir supaya Yesus tetap hidup. Nah, bapaknya namanya Herod the Great atau Herodes yang Agung. Dia punya anak namanya Herodes Antipas atau Herod Antipas. Nah, Herodes Antipas ini waktu kecil dia sama-sama mungkin punya pendidikan latar belakang pendidikan atau sekolah bersama-sama dengan Menahem ini. Jadi sebetulnya ini Menahem dan Herod Antipas itu mungkin bagaikan satu SD. Ya, satu SD bagaikan Yonatan dan siapa itu namanya? Yonatan dan Daud. Jadi mereka teman sepermainan dulunya. Dan Menahem ini dekat banget dengan keluarga istana sehingga dia mempunyai habit seperti orang istana. Mempunyai cara tingkah, cara pikir, dan mungkin hedon ya kan, seperti orang istana. Nah, di sini poinnya apa? Banyak orang, banyak latar belakang, banyak suku, banyak ras, banyak budaya. Tapi mereka dipersatukan untuk diutus, ya kan Kak? Nah, setelah itu akan dijelaskan oleh Kak Kevin. Diutus tentang utus-mengutus nih, kan? Barnabas dan Saulus yang tadi kan sudah diceritakan latar belakangnya. Barnabas dari mana, Saulus yang dari jadi seorang yang dulu tuh nggak suka sama Yesus, akhirnya sekarang kan membunuh, sekarang kan berbalik arah. Walaupun di perikopnya ini kan sebenarnya dia aslinya sudah berganti nama setelah jatuh dan buta itu sudah ganti nama menjadi Paulus. Karena diceritakan sama Lukas masih di Saulus.
hari ketika mereka beribadah, Tuhan berkuasa berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, tugas ini apa sih? Sebenarnya kita pun ini juga sedang melaksanakan tugas kayak Kak Paulus, terus Kevin dan pengurus-pengurus lainnya, ya pengurus PKP, GP, PA pun, ya kan, itu sedang menjalankan tugas. Nah, mereka ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih sama Tuhan. Termasuk nanti kalian pun akan dipilih sama Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, kabar Injil yang baik. Nah, ketika kalian sudah dipilih sama Tuhan, otomatis ya kan, kalian juga harus mau melakukan apa yang diperintahkan. Karena nggak mungkin kita memberitakan firman Tuhan tapi tidak satu visi. Betul. Tuhan kita aja sama, masa kita berbeda? Kayak lagu dong. Tuhan kita satu, kita nyata satu. Jadi kenapa ya? Jadi yang mau disampaikan di sini dari pemahaman teologianya adalah nanti ketika kalian sudah besar, ketika kalian sudah mulai, contohnya setelah ABCD, nanti kalian akan diperhadapkan, kalian pasti tuh mau ditanya kalian mau kemana, mau pelayanan di mana selanjutnya. Itu pasti nanti ada pertanyaan. Kalian boleh berpelayanan dimanapun yang kalian mau, misalnya PT, PA atau pelayanan di gereja, pastoria, sekolah, pelayanan di sekolah itu juga bisa. Terus bahkan di lingkungan rumah pun ketika kita ikut melakukan Karang Taruna, itu juga termasuk bagian yang Tuhan sediakan buat kalian ya, meskipun di lingkungan, tetapi kita membawa dampak baik, membawa butir-butir Kristus itu di dalam lingkungan kita, circle dalam circle kita. Kenapa kita harus belajar dari sekarang gitu kan, mau ada hati untuk melayani ya kan, saat teduh ya kan, mungkin dengan saat teduh itu karena Tuhan itu bisa jawab, kamu kesini, bahkan ketika contohnya kamu tidak diperhadapkan pada situasi yang kamu pengen di SMA ini tapi kamu keterimanya di SMA yang lain ya kan, keinginan itu ada maksud Tuhan, ada tugas Tuhan, kenapa kamu ditempati di situ, percaya aja sama Tuhan. Jadi dari situ kita itu bisa belajar apa sih maunya Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan, dan ketika sudah sampai di sini berarti kita yakin, berarti aku disuruh melakukan tugas Tuhan seperti ini, berarti secara tidak langsung ada maksud Tuhan, dan kita itu sudah termasuk, kita itu dipilih sama Tuhan. Sebenarnya kita umat Kristen ini adalah panggilan Tuhan. Yang dari awalnya ya kewajibannya adalah mewartakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Ini kan ada di dalam kita. Itu sebenarnya kenapa Tuhan mempersiapkan kita untuk ini, ya kan, mempersiapkan kita untuk pelayanan, mempersiapkan kita untuk ya supaya nanti ketika kita di luar, kita diperhadapkan pada sesuatu yang memang sulit, kita itu tahu bahwa Tuhan itu ada, dan kita itu percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Oke. Ada yang mau nambahin nggak? Kakak mau nambahin dikit. Ini kan bicara soal pelayanan. Bicara soal pelayanan itu pasti akan ada yang namanya Tuhan yang memilih. Jadi bukan kita yang memilih pelayanan. Kita memilih pelayanan karena Tuhan ikut serta dalam diri kita. Di sini dikatakan di ayat yang kedua ini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Yang ngomong siapa? Di sini ada sebelumnya itu ada Roh Kudus. Berarti yang ngomong itu Tuhan, yang milih itu Tuhan. Kak Kelvin dan Kak Paulus ada di sini karena Tuhan yang mengizinkan dan karena Tuhan yang memilih. Nah, kesempatan yang ada ketika teman-teman mungkin kalau nanti sudah normal ya kan, mau latihan paduan suara atau apa, segala bentuk pelayanan. Ketika teman-teman dikasih wadah, gunakan itu dengan baik, karena itu adalah wujud dari Tuhan memilih kita. Bayangkan, misalnya Pak Jokowi memilih kita untuk ikut di upacara di Istana Negara pada 17 Agustus, senang nggak? Senang banget. Apalagi itu cuma jadi peserta. Apalagi kalau misalnya jadi petugas, lebih senang lagi kan? Ini pasti bahaya. Nah,
bukan melulu soal uang yang kita dapatkan, honor yang kita dapatkan, tapi mungkin kebanggaan tersendiri. Itu cuma presiden. Coba bayangkan pencipta kalian, Tuhan yang agung, yang menjadikan kalian di dunia ini, yang memilih kalian untuk melayaninya, yang memilih kalian untuk sama-sama menjalankan manusia. Masa kalian tidak mau? Kayak gitu pengalamannya. Nah setelah itu, setelah kita dipilih, kayak kata kakek kita dari orang-orang yang dipilih, itu kan ada banyak yang suruh-suruh ampun, apapun itu. Nah kita dipersatukan karena kita diutus oleh Tuhan. Kayak gitu. Nah selanjutnya ini aplikasinya akan dijelasin sama Kak Jenny. Oke, jadi masuk ke bagian aplikasi. Ini sebenarnya udah dibantu jelaskan sama Kak Calvin, Kak Paul terkait pendahuluan dan pemahaman teologinya. Sekarang bagian aplikasinya sebenarnya mau bahas apa sih di minggu ini gitu kan. Sebenarnya aplikasinya tuh apa sih dari ayat ini ke kehidupan sehari-hari itu. Sebenarnya kurang lebih sudah tergambar jelas gitu kan. Dari topik pembahasan yang mau dibahas tuh berkaitan dengan dipersatukan Kristus untuk diutusnya gitu. Nah, ayat yang cukup menarik buat kakak secara personal itu di ayat 2, di mana dibilang, khususkanlah Saulus dan Barnabas bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka gitu. Dimana yang kakak dapat itu tuh ketika Tuhan tuh punya request sendiri, ini loh aku punya request untuk 2 orang ini, aku assign mereka untuk misi ini gitu. Kebayang aja gitu gimana rasanya jadi 2 orang itu ketika dapat privilege untuk dikasih misi dari Tuhan gitu kan ya. Nah Kak, bisa nggak sih kalau misalnya kita tuh juga ada kesempatan itu gitu? Apakah kesempatan itu cuma ada di zaman dulu aja? No, itu tuh bisa juga sampai hari ini pun Tuhan bisa aja kasih kesempatan yang sama gitu. Tapi dengan cara setting yang berbeda gitu kan. Jelas pasti dengan tantangan di zaman dulu dan zaman sekarang kan jelas pasti beda gitu kan. Jadi gimana caranya untuk bisa di-assign sama Tuhan dengan misinya itu? Ya kembali lagi introspeksi diri, apakah sudah sesuai belum hidupnya sama yang Tuhan mau, apakah sudah pembekalan secara materi rohani, secara komunikasi sama Tuhan selama ini kayak gimana dan lain-lain gitu. Jujur kakak juga introspeksi sendiri, kakak-kakaknya juga belum benar-benar perfect gitu kan, cuma kembali lagi kita gimana bisa hari demi hari itu jadi pribadi yang lebih baik gitu kan, supaya pada waktunya nanti sudah diizinkan Tuhan untuk di-assign sama misi itu, ya kita mau nggak mau siap gitu. Nah ngomong-ngomong soal misi, jadi kayak keinget di Perjanjian Lama, dimana ada salah satu tokoh yang mungkin kan juga tahu, ada namanya Yunus. Yunus kan dapat misi tuh, yuk Yunus kamu pergi ke Niniwe, di sana Niniwe tuh tempatnya berantakan kayak gini. Nah aku tuh ngutus kamu ke sana supaya kamu bawa firman ke sana supaya orang itu jadi yang awalnya nggak tahu jadi tahu, awalnya hidupnya nggak benar jadi lebih benar gitu kan ya. Dan tapi ternyata si Yunus ini nggak menjalankan misi itu dan justru malah dia belok ke Tarsis gitu kan. Nah di momen itu ternyata saking Tuhan mau tugas itu, misi itu dikerjakan oleh si Yunus, saya pada akhirnya terjadilah peristiwa di mana yang Yunus masuk ke perut ikan besar, dan sampai pada akhirnya Yunus mau nggak mau harus pergi ke Niniwe gitu kan, karena Tuhan nggak mau ganti orang lain selain Yunus. Jadi basically sama gitu kan, walaupun pada akhirnya nanti itu Tuhan yang harus assign kita dulu kan, maksudnya kalaupun kita udah ready tapi ternyata timingnya belum sesuai sama yang Tuhan mau juga nggak bisa juga. Tapi ketika Tuhan udah assign kalian dan ternyata kalian yang nggak ready, nggak bisa juga gitu ternyata. Jadi emang harus benar-benar sama-sama siap, sama-sama ready supaya misinya bisa dijalankan sesuai yang Tuhan mau gitu kan, gitu sih. Jadi dipersatukan Kristus untuk diutusnya itu kembali lagi pribadi masing-masing harus ready dulu, supaya nanti ketika masing-masing dari kita udah ready, barulah nanti akan dipersatukan
dalam Tuhan gitu. Sama kayak kita kakak-kakaknya di sini, kita juga awalnya sama kayak kalian dari nol, nggak ngerti firman itu apa, sama semuanya start dari PT gitu kan. Cuma dari proses itu pada akhirnya kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa sharing ke kalian kayak gini gitu kan. Itu bukan proses yang sehari 2 hari, tapi kan kita juga sama-sama belajar, bahkan even sampai hari ini pun kita juga masih sama-sama belajar gitu. Jadi pada waktunya nanti pasti akan Tuhan bakal assign kalian juga untuk ya estafet gitu, untuk misi yang selanjutnya gitu. Oke, sekian sih kalau dari aplikasi. Amin. Oke, setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat. So, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh sama-sama belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan dan diutus untuk menjalankan misi dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan, masing-masing dari kami, baik kakak lain maupun adik lain Tuhan, untuk selalu mampukan kami untuk selalu bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan hari demi hari, supaya pada saatnya nanti ketika Tuhan berkehendak, maka kami juga bisa diberi tugas untuk menjalankan misi itu Tuhan. Tuhan Yesus, di hari ini kami khusus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan Yesus, dari segala apapun problematika yang terjadi Tuhan, mungkin kami secara sebagai warga negara terbatas, nggak mengikuti segalanya seluruhnya, tapi kami rindu mendoakan untuk Bapak Ibu pemimpin negara ini Tuhan, dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin hingga menteri-menteri atau siapapun itu yang mendukung beliau Tuhan. Biarlah apapun keputusan yang mereka ambil Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah melalui mereka ini Tuhan, Indonesia bisa jadi negara yang lebih baik lagi dan bisa membawa nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kalau hari demi hari sudah mulai membaik. Biarlah setiap kebijakan, setiap keputusan apapun yang mereka ambil untuk menangani, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, biarlah itu adalah keputusan yang terbaik Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, di waktunya Tuhan nanti, sesuai yang Tuhan mau, COVID ini bisa boleh berakhir dan kami boleh bisa beradaptasi dengan COVID yang ada ini, dan kami bisa kembali menjalankan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Kami juga berdoa untuk nakes atau pasien atau siapapun yang masih berkutat dengan COVID ini Tuhan, biarlah Kau berikan juga kesehatan, kekuatan, kesabaran Tuhan untuk menangani wabah ini, supaya pada akhirnya nanti kami boleh sama-sama bersuka cita karena kami boleh bisa sama-sama berjalan bergandengan tangan, saling tolong-menolong melewati pandemi ini Tuhan. Kami juga khusus berdoa untuk Bapak Ibu guru kami Tuhan, teman-teman kami yang di sekolah maupun dimanapun itu. Mungkin beberapa dari kami masih belum bisa bertemu secara langsung, atau ada beberapa yang sudah bisa sekolah offline Tuhan, onsite. Tuhan Yesus, mungkin banyak perubahan yang terjadi yang mungkin tidak seperti yang sebelumnya, tapi biarlah Tuhan dengan keadaan yang baru, dengan situasi yang baru ini kami bisa beradaptasi dan masih bisa tetap bersyukur Tuhan dengan segala apapun yang kami punya. Biarlah dari kesempatan kecil ini, dari bisa perlahan bisa sekolah onsite ini Tuhan, biar kami bisa menggunakan kesempatan ini dengan lebih baik, dan biar kami bisa juga bertanggung jawab sebagai siswa Tuhan, menjalankan tugas kami sebagai pelajar. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Kau berkati pekerjaannya, Kau berikan kesehatan, supaya orang tua kami bisa panjang umur dan sehat selalu, dan biarlah kami juga bisa membahagiakan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk PT Tuhan,
dengan segala program atau kegiatan apapun yang sedang direncanakan Tuhan. Biarlah Kau berkati kakak-kakak layan supaya kakak layan ini juga bisa saling mengingatkan dan memberi semangat dalam melayani adik-adik teruna, dan biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk Gereja Maranatha dengan segala program atau rencana yang telah direncanakan Tuhan, biarlah boleh terlaksana dan biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.